Kemudian tadi setelah Pan Digital tersebut kami lihat, kemudian kami tarik ke GSDI, kemudian kita bentuk yang namanya Eskul Pan Digital. Walaupun sebenarnya kegiatan eskul yang serupa di beberapa sekolah yang terkait dengan teknologi informasi komunikasi itu sudah ada di beberapa sekolah, namun kami mencoba membentuk kegiatan eskul ini dalam secara terstruktur, secara sistematis, sehingga jelas nantinya kurikulum-kurikulum yang digunakan untuk peserta didik kita di anggota eskul Pandigital nanti. Nah, selanjutnya rujukan normatif kami tentunya ini mengacu kepada beberapa kebijakan, terutama di Perpres 87 tentang penguatan pendidikan karakter, Permendikbud 62, Permendikbud 35 dan 36 tentang implementasi kurikulum. Juga tiada lain adalah juga tadi arahan Presiden tentang penyiapan SDM bertalenta digital dan arahan Mendikbud juga tentang literasi nasional yang kemarin disampaikan pada saat Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati Ananda yang insya Allah berbahagia bahwa dari tadi rujukan-rujukan normatif itu kemudian kita bentuk namanya Eskul Pandu Digital yang sesuai dengan Permendikbud 62 bahwasanya Pandu Digital itu dapat dikategorikan sebagai sebuah eskul pilihan. Jadi ada eskul wajib, ada eskul pilihan. Eskul wajib itu adalah pramuka, kemudian eskul pilihannya itu ada beberapa, diantaranya adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuannya ekskul Pan Digital ini adalah mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila dan berwawasan global menuju Indonesia emas. Nah, kemudian hal tersebut kami buat dalam framework-nya bahwasanya memang saat ini setelah kita melihat 1 tahun apalagi di masa pandemi ini 1 tahun belakang ini anak-anak kita hanya disuguhkan terus diberikan suntikan tentang hard skill ya, tentang kecakapan digital ya, tapi kita lupa melakukan penyimbangan di soft skill-nya. Nah, sehingga pada dasarnya hakikat dari Pan Digital ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara hard skill itu dan soft skill peserta didik. Jangan sampai kita hanya memberikan dukungan terhadap bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, tapi kita lupa karakternya. Makanya ketika berbicara tentang soft skill di dunia pendidikan itu lebih cenderung kepada karakter. Nah, karakter itu sendiri, bagaimana dijelaskan pada buku panduan penguatan pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah termasuk di dalamnya adalah ada yang etika, kemudian ada culture, kemudian ada masalah kebinekaan tunggal ika, dan ada agama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Ananda sekalian, ketika kita berbicara tentang eskul Pan Digital ini, tentunya ada fungsi-fungsi yang kemudian kita harapkan ada di eskul Pan Digital ini. Ada fungsi pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Nah, inilah penyiapan karir ini yang dimana harus seiring sejalan dengan instruksi atau mandat Presiden tadi tentang penyiapan SDM bertalenta digital. Karena kalau kita berbicara tentang penyiapan SDM bertalenta digital, yang paling utama dan prioritas di situ adalah bidang pendidikan yang menggawangi. Kalau kita berbicara tentang SDM, nah, menyiapkan SDM ke depan berarti menyiapkan SDM dari sekarang. Sekarang ini adalah yang untuk penyiapan ke depan tentunya adalah peserta didik kita yang masih berada di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini SMA, SMK darat ataupun di SMP kita sudah harus melakukan persiapan SDM atau bertalenta digital itu. Nah, kemudian prinsipnya ada 7. Di antara 7 ini adalah prinsip tutur sebaya. Ini
karena kami melihat kajian dari beberapa penelitian bahwasanya peserta didik kita itu ada beberapa di antaranya yang nantinya yang nanti dapat paham dengan sebuah pembelajaran atau lebih cepat memahami sebuah pembelajaran ketika itu berdiskusi dengan temannya atau temannya yang melakukan membelajarkan atau temannya mengajarkan tentang hal tersebut. Nah itu kemudian menjadi juga prinsip dalam eskul digital. Sedangkan sasarannya adalah peserta didik kita yang berada di SMP dan SMA. Karena di usia peserta didik seperti apalagi setelah setahun pandemi ini itu peserta didik kita SMP itu sudah makin makin melek dengan digital itu, makin melek digital itu. Nah sehingga kami sasar adalah SMP dan SMA SMP itu. Di tingkat di bawahnya SD PAUD itu kita belum sampai sekarang ini kita belum melihat program-program atau materi atau topik yang sesuai dengan keberadaannya di anak-anak kita di SD. Nah, karena itu di eskul pendidikan ini sebagaimana lazimnya kita beberapa langkah-langkah diantaranya ada sosialisasi atau ekspos kegiatan, kemudian pembentukan dan pemberdayaan. Nah, untuk alur pembentukannya sendiri, nah ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Pandu Digital pada alur pembentukan itu pada penyiapan guru pendamping atau guru pembina dan calon pengurus eskul Pandu Digital itu harus melewati dulu badge merah di pendamping, ada rekrutmen calon pengurus, kemudian pembentukan kepengurusan. Ini adalah pembentukannya. Kemudian ini adalah struktur kepengurusan. Ini tentatif. Bapak Ibu, Anda sekalian nanti pembentukan nanti Pandu Digital di sekolah masing-masing. Hari ini kita melakukan rekrutmen, berarti setelah hari ini kita usahakan pekan depan semua sekolah yang sekarang ini sudah 250 satuan pendidikan sekolah yang sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembentukan eskul Pandu Digital di sekolahnya masing-masing. 250 satuan pendidikan itu bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga ada tersebar di Bali, di Karangasem, kemudian ada di Pasuruan, Jawa Timur, kemudian ada di Batam, di Kepulauan Kep, kemudian ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, kemudian teman-teman di Cirebon juga mulai melakukan itu, dan di Kalimantan Selatan juga sudah mulai melakukan sosialisasi untuk kegiatan eskul pendidikan ini. Untuk saat ini 250 sekolah sudah terdaftar yang dinyatakan dengan surat pernyataannya untuk melakukan pembentukan digital. Jadi kita usahakan 1 minggu dari sekarang ini struktur kepengurusan atau SK pembentukan eskul di sekolahnya masing-masing itu sudah bisa kita mulai, dan kita usahakan pada saat mulai awal tahun ajaran baru kegiatan kita LMS Pandigital juga sudah ready untuk dipakai. Nah, di tahap pemberdayaan sendiri ada beberapa hal yang kami siapkan. Tentunya harus ada kurikulumnya, area kompetensinya, kemudian kami juga siapkan namanya badge atau lencana, dan ada penghargaan. Nah, di standar kurikulum, standar kompetensi atau area kompetensi ini sebagaimana tadi itu karena kita di awalnya prinsipnya menggunakan kompetensi yang dipakai oleh Pandu Digital Kominfo, ada digital skill, kemudian ada safety, culture, dan etik. Cuman karena culture dan etik ini sesuai dengan karakteristik di pendidikan yang saat ini,
ketika berbicara tentang etika dan culture itu digabung dalam sebuah sebuah istilah yang disebut dengan karakter. Ini sesuai dengan Perpres tadi, penguatan pendidikan karakter, dan ada definisi di buku panduannya itu bahwasanya karakter itu sudah mencakup dengan etik, dan ini sehingga kami menggunakan area kompetensi digital karakter itu. Nah, Bapak Ibu, di kompetensi dasar sendiri, ya, di kompetensi dasar itu kemudian ya, di kompetensi dasar di bawah Bu Eka, di bawahnya. Ya, di kompetensi dasar. Jadi area kompetensi tadi yang di digital itu, ya, digital skill, karakter, safety, dan digital kreatif, di atasnya Ibu Eka, di atasnya dulu, yang kolom itu, yang di atasnya, ya, oke. Yang kompetensi dasar di bawahnya nih, yang kompetensi dasar, oke, yang ini. Nah, di digital skill ini ada di bawahnya subkompetensi, ya, standar kompetensi. Jadi ada kompetensi dasar, di bawahnya ada pengetahuan dasar, jadi digital skill, digital karakter, safety, dan kreatif. Ini adalah standar kompetensi. Nah, di bawahnya itu yang per kolom-kolom itu kompetensi dasar. Nah, setiap kompetensi dasar itu juga mempunyai nantinya materi-materi. Jadi kompetensi dasar itu nantinya akan ada yang sampai 5, ada yang sampai 10 nanti materi yang terkait dengan itu. Nah, misalnya pengetahuan dasar mengenai landscape digital, internet, dan dunia maya. Ini nanti materinya terbagi, ada sistem operasi, ya, software, ada hardware-nya, kemudian ada beberapa lagi pengenalan tentang internet dasar. Nah, ini kemudian di karakter, di antaranya adalah bagaimana nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penggunaan media sosial, sebagainya. Nah, ini hampir rata-rata kompetensi dasar ini kami tadi sampaikan, ini kami duplikasi dari area kompetensi yang dikeluarkan oleh Pandu Digital Kominfo. Nah, selanjutnya ada digital safety dan digital kreatif. Nah, di selanjutnya ada namanya batch. Jadi tadi itu ada kurikulumnya, jadi ada batch, ada lencana. Jadi siswa kita tadi setelah mempelajari submateri atau topik dari setiap kompetensi dasar tadi, itu kami siapkan lencana. Jadi ada materi kami siapkan, ada evaluasi, ada penugasannya. Jadi kalau siswa sudah mempelajari materinya, kemudian sudah mengikuti post testnya dan ada penugasnya masuk dan dianggap lulus, maka peserta tersebut mendapatkan badge dan juga sertifikatnya. Nah, ini template badge-nya kami ngambil dari komposisi grafis MCYK. Jadi ada magentanya, kemudian ada shade-nya, ada yellow dan black. Nah, ini sesuai dengan masing-masing untuk kompetensi itu. Nah, contohnya ada di bawah, ya, contoh batch digital skill. Misalnya di kompetensi digital skill, kemudian submaterinya pengetahuan dasar landscape digital tentang perangkat lunak atau sistem operasi. Jadi nanti siswa kami berikan materi, ya, baik sinkronus maupun asinkronus, kita berikan materinya, ada kuisnya, kemudian ada tugasnya. Passing grade-nya 80%, kalau mereka lulus itu berarti akan mendapatkan badge seperti ini. Ya, badge seperti ini, kemudian juga akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, begitu juga dengan badge lainnya, misalnya tentang software, tentang Gojek, misalnya tadi pengetahuan dasar tentang transformasi aplikasi Gojek atau dompet digital. Kalau kita siapkan materinya, kemudian kita siapkan kuisnya, penugasannya, mereka lulus, baru bisa dapatkan badge seperti ini, dan juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Sama dengan di digital karakter, misalnya bagaimana nilai-nilai adat dan budaya Bugis Makassar dalam pergaulan di media sosial. Nah, tim kami ini sudah menyusun beberapa nilai-nilai kebijakan lokal, ya, ada yang menggunakan di Sulsel ada yang disebut dengan prinsip Mapatabe. Jadi Mapatabe dalam perspektif pergaulan di media sosial. Itu ada materinya, tim trainer kami sudah menyiapkan. Ada juga bagaimana nilai-nilai Siri Napace dalam pergaulan media sosial
Itu ada juga. Nah, itu kita sudah siapkan semua kurikulumnya, materinya, sementara tahap finishing. Nah, mereka peserta didik kalau misalnya sudah mempelajari itu, ya mereka akan mendapatkan badge yang di tengahnya ada lontara ini. Ya, kemudian juga ada sertifikatnya. Sama dengan yang lainnya, bagaimana nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai agama, baik Al-Quran, mau Injil, dalam perspektif media sosial. Nah, di digital safety ya tentunya kita berbicara tentang keamanan ya tadi sama misalnya dari Gojek tadi keamanan transaksi digital. Nah itu nanti kami buatkan jadi ada materi tadi itu tentang keamanan transaksi digital yang disampaikan oleh Gojek itu nanti kami akan buatkan materinya, kami buatkan kuisnya, nanti kami buatkan badge-nya, nanti kami buatkan sertifikatnya. Nah, di digital kreatif ya ini lebih kepada sudah di tingkat advance. Jadi tadi kalau skill itu masih kecakapan-kecakapan dasar, sebenarnya di kreatif ini nanti itu lebih kepada inovasi dan kreativitas dalam menggunakan media-media digital. Nah, kemudian kami juga menyiapkan learning pad. Nah, di ini muncul setelah kami melakukan beberapa kali sosialisasi dan banyak yang beberapa pihak ketiga, ada di antaranya lembaga, ada organisasi itu melakukan penawaran kepada kami sehingga muncul ini learning pad. Ya, jadi merupakan unit pembelajaran khusus atau keahlian yang dibimbing khusus untuk mempersiapkan anggota Eskul Pandu Digital untuk memperdalam kompetensi dengan learning pad tersebut. Nah, learning pad ini dapat terdiri dari beberapa topik materi tadi. Nah, saat ini sudah ada beberapa penawaran dari mitra kami yang bersedia membantu kami. Di antaranya itu adalah unit robotik. Jadi robotik ini sementara kami koordinasi dengan teman untuk bagaimana menyiapkan materi robotik ini untuk tingkat SMA dan SMP. Jadi ini nanti ada satu unit khususnya. Jadi mungkin dua kelas kami siapkan khusus untuk robotik. Jadi anggota Pandu Eskul Digital nanti itu bisa memilih di antara 6 ini. Selain tadi yang materi-materi yang pencapaian base itu juga nanti kami siapkan ini sebagai unit-unit kliennya. Ya, sama dengan website ini. Website ini dari Rednext juga kemarin siap membantu kami teman-teman dari Rednext. Ya, itu kemudian kita akan bentuk satu unit khusus untuk website. Jadi bagaimana idenya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana postingannya dan lain-lain sebagainya nanti khusus di website. Di Smart Application Creator ya kemarin distributor untuk Indonesia itu sudah menawarkan ke kita supaya ini masuk satu unit di Eskul Pan Digital. Jadi kami nanti akan buat khusus untuk satu unit pembelajaran Smart Application Creator. Ini ada aplikasinya. Jadi nanti anak-anak kita itu sudah mulai diajar untuk bagaimana menggunakan membuat coding dan lain-lain sebagainya, shortcut di situ di Smart Application Creator ini. Kemudian ada multimedia. Multimedia ini baru 2-3 hari yang lalu kami lakukan koordinasi dengan teman-teman yang sudah profesinya di situ, siap juga membantu untuk sebuah unit keahlian untuk peserta didik kita khusus untuk multimedia. Jadi ada desain grafisnya di dalamnya dan juga ada editing videonya di dalamnya. Tentunya juga disertai dengan bagaimana ide-idenya, ya, bagaimana kreativitas dan sebagainya. Nah, di Mikrotik ini lebih kepada jaringan, ya, lebih kepada jaringan. Ini permintaan dari teman-teman yang di kejuruan, ya, supaya ada unit khusus untuk untuk teknologi komputer dan jaringan ini sampai di tingkat personnya di Mikrotik. Nah, kemudian manajemen kegiatan daring ini juga sangat dibutuhkan karena siswa kita akan 3 bulan ke depan ini itu nanti kita buatkan per bulan itu kegiatan daring. Jadi mereka yang mengelola sendiri, peserta didik sendiri jadi hostnya, peserta didik sendiri jadi moderatornya, peserta didik sendiri jadi pematerinya. Itu nanti kita latihkan. Kemudian peserta didiknya itu bisa dari sekolah-sekolah dari provinsi lain, sekolah-sekolah di luar negeri. Nah, selanjutnya ada namanya penghargaan berupa bintang. Di bawahnya saja yang bintang penghargaan, ya, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ada kriteria, ya, indikatornya. Misalnya yang bisa mendapatkan bintang 1 itu adalah yang telah menyelesaikan 15 lencana tadi materi. Kemudian sudah
minimal masing-masing 2 di kerja kompetensi itu. Nah, misalnya mendapat bintang 4 itu sudah tingkat expert ya. Jadi di bintang 4 itu adalah harus dipersyaratkan mengambil 1 dari 6 learning path tadi ya. Jadi mereka apakah dia menguasai robotiknya, apakah dia menguasai websitenya, ataukah aplikasinya, atau multimedia, atau mikrotik, atau kegiatan daringnya itu. Nah, mereka baru bisa mendapatkan nanti. Pokoknya nanti indikator-indikator ini masih tentatif. Kami akan melakukan kajian-kajian lagi karena ini masih sifatnya 1 semester ya, 6 bulan ke depan. Kemudian selain itu ya ada manfaat lainnya kepada satuan pendidikan ya yang bersedia membentuk esko pendidikan ini kita lakukan pendampingan digitalisasi di sekolahnya dan peningkatan kapasitas warga sekolah. Jadi sudah kami lakukan ini bagi sekolah yang kemarin sudah bersedia membentuk satuan pendidikan. Kemarin kami kasih insentif kepada SMA Negeri 16 Makassar karena dia yang pertama itu memberikan kepada kami surat pernyataan kesediaannya. Kami dampingi kemarin untuk melakukan kemarin kegiatan akun belajar.id. Nah, itu kita sudah lakukan dan sementara ini antusias itu banyak ya, sudah ada beberapa di POM digital. Di POM kami itu ada beberapa sekolah yang bersedia meminta pendampingan untuk akun belajar di sekolahnya atau digital di sekolahnya. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan ini adalah sebuah kewajiban apalagi di eskul karena ini harus dirancang di awal tahun ajaran baru minimal 6 bulan atau per semester atau tahunan. Nah, tentunya dalam kegiatan itu ya ada dalam jaringan, ada luar jaringan, ada yang sinkronus dan ada asinkronus. Nah, kemudian kegiatan ada reguler, triwulan, semester, dan tahunan. Di reguler sendiri itu, nah ini kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu Ananda sekalian, untuk kegiatan reguler eskul pendidikan itu setiap hari Sabtu itu kita akan laksanakan pemberian materi secara sinkronus. Secara langsung menggunakan kayak webinar seperti ini kita akan berikan di setiap hari Sabtu. Nah, itu adalah pengayaan atau penjelasan tentang satu materi. Yang dimana materi itu nantinya itu kita sudah upload di di LMS, di website kita untuk dipelajari. Tapi di setiap hari Sabtu itu kita sudah jadwal materi ini, kemudian materi itu juga nanti kami masukkan secara online untuk dipelajari secara asinkronus. Jadi materi itu kita berikan secara sinkronus, juga kita siapkan asinkronusnya supaya nanti anggota eskul Pandigital yang tidak sempat mengikuti kegiatan secara sinkronus itu bisa melakukan pembelajaran secara asinkronus. Nah, tentunya yang reguler juga ya kalau ada pencapaian materi ya ini nanti diatur oleh kami nanti coaching guru-guru pembina bagaimana melakukan kegiatan di sekolahnya, bagaimana melakukan pembelajaran di sekolahnya. Nah, di triwulan tadi ada pengelolaan kegiatan daring atau storytelling. Jadi seperti kami katakan tadi, siswa akan menjadi hostnya sendiri, moderatornya sendiri, kemudian juga menjadi narasumber menjadi juga narasumber. Nah, ini akan melibatkan ya karena eskul pendidikan ini sudah ada di beberapa provinsi, ya kita berharap nantinya karena ini sudah disupport oleh teman-teman dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan kami sangat berharap juga supporting dari pihak Kominfo supaya ini bisa juga mensupport kami untuk secara nasional. Ya, jadi kegiatan triwulan ada kegiatan daring, storytelling. Nah, ini kita akan mempertemukan siswa-siswa ya bagaimana sharing session antara siswa kita di Sulsel, siswa kita di Jawa, siswa kita di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi lainnya. Itu kita akan pertemukan mereka ya selain bersilaturahmi juga membahas sebuah topik permasalahan. Nah, selain itu juga di awal kita sudah lakukan komunikasi dengan teman-teman sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Den Haag, yang ada di Kairo, yang ada di Myanmar dan sekolah Indonesia luar negeri lainnya. Kami juga mencoba dari situ ya, nanti dari teman-teman SILN ini akan kami minta supaya bisa mempertemukan dengan siswa-siswa yang berada di negara-negara tersebut untuk bergabung di kegiatan daring yang kita lakukan per triwulan itu. Nah, di kegiatan semester tahunan
ya kita akan melaksanakan Jambore atau IT Camp. Nanti ini kita sudah dijadwal di bulan November, Pak Ome, mohon bantuannya nanti di bulan November kita akan melakukan IT Camp, mudah-mudahan bisa disupport oleh berbagai pihak, terutama dari Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kemendikbud. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini hanya kegiatan ya. Kemudian ada namanya evaluasi penilaian, karena ekskul pendidikan ini bagaimanapun adalah sebuah ekskul pilihan yang dimana karena kegiatan ekskul ekstrakurikuler itu akan masuk di penilaian di rapor. Jadi tim kami sudah menyiapkan rubrik penilaiannya yang dimana secara garis besar ya ada kurang ya narasi deskriptifnya yang masuk di rapor, ada kurang, ada cukup, ada memuaskan, ada sangat memuaskan. Ini juga karena berlakunya nanti 6 bulan ke depan, teman-teman saat ini sudah menyiapkan rubrik penilaiannya ya untuk ekskul pandu digital ini. Nah, selanjutnya ya terkait dengan pembiayaan, kami tidak memungut iuran apapun dari anggota ekskul pandu digital, begitu pula untuk satuan pendidikan atau sekolah itu tidak ada. Semua kegiatan yang mendasar ini ditanggung oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Dalam hal ini adalah Satgas Nasional Pandu Digital JSDI. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dan kami sangat berharap untuk ekskul pandu digital ini setelah hari ini kita melakukan rekrutmen ya nanti 1 pekan ke depan, minggu depan di hari Jumat semua pengurus atau satuan pendidikan sudah membentuk atau membentuk pengurus di sekolahnya ya, maksudnya di sana adalah sudah ada SK dari kepala sekolah masing-masing untuk pembina dan untuk pengurusnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk saat ini. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar. Selanjutnya tibalah kita di sesi akhir yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk terus mengikuti akun sosial dari Pandu Digital Indonesia, baik di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Baiklah, Bapak Ibu serta anak-anakku yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan melakukan raise hand ataupun mengirim pertanyaan melalui room chat ataupun live chat di channel YouTube Pandu Digital Indonesia. Namun, sebelum melakukan tanya jawab, terlebih dahulu sebutkan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Oke, saya lihat terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada Yusril Saputra. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Gini Pak, saya baru saja searching di Google, ternyata kualitas pendidikan kita di Indonesia itu berada di peringkat terbawah gitu, bukan terbawah juga, tapi di bagian bawah lah Pak. Nah, apa yang membedakan cara belajar kita di Indonesia dengan di luar negeri? Mengapa ada anak-anak di luar negeri baru umur 12 tahun sudah bisa mengerti tentang nuklir? Nah, saya lihat di Instagram. Dan akunnya juga sudah terverifikasi, terpercaya. Jadi menurut saya itu juga bukan hoax. Nah, mengapa anak umur 12 tahun ini sudah bisa mengerti itu bagaimana cara membuat nuklir, bagaimana gitu, sudah mengertilah tentang pembelajaran yang diberikannya. Nah, menurut saya faktor pembedanya adalah kita siswa di Indonesia masih menerapkan cara pikir atau mindset yang menghafal gitu Pak. Cara masih menghafal, tidak memahami sama sekali pembelajaran. Itu menurut saya. Nah, apabila memang benar, jika ini benar, bagaimana apakah bisa Pandu Digital bisa menghubung sebagai penghubung, apakah Pandu Digital ini bisa menghubung supaya pola pikir anak-anak di Indonesia bisa berubah, bisa mengubah pola pikirnya menjadi dari yang hanya semulanya menghafal, membaca tidak ada yang dipahami, menjadi kita
bisa menjadi lebih mengerti lah tentang pelajaran yang diberikan. Dan ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Yusril Saputra dari SMP atau SMA mana? SMA Negeri 5 Sopeng, Bu. Oke, SMA Negeri 5 Sopeng, sekampung saya ini. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Jiansar. Kayaknya pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan secara ini di Om Opa mungkin sebelum saya. Oke. Bisa memberikan ya pencerahan dulu terkait hal tersebut. Tanya jadi salah. Ini juga tuh Oh, jadi ini untuk pertanyaan pertama dari Ananda Yusril Saputra ini, mengapa cara belajar di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda? Nah, yang pertanyaan kedua, apakah pandu digital ini bisa menjadi penghubung untuk merubah cara apa ya tadi? Tentang pola pikir siswa-siswi kita. Jadi untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk narasumber pertama kita, mungkin Bapak Michael bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Yusril Saputra mengenai cara belajar di Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih Bu Moderator. Terus tadi dari Ananda, siapa namanya tadi? Yusril Saputra, Pak. Yusril ya. Jadi kenapa beda? Karena ini menurut opini pribadi ya, pengalaman saya selama 11 tahun, baru 11 tahun, enggak 21 tahun ya. Dari tahun 2000 itu sekarang udah 2021 ya. Berarti 21 tahun itu nggak kerasa. Selama 21 tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan, walaupun saya bukannya guru, tetapi kelihatannya kenapa anak Indonesia kurang diberi kesempatan untuk bisa kolaborasi, berkreasi, itu karena lingkungannya ya. Jadi lingkungannya itu bukannya hanya Bapak dan Ibu gurunya saja, tetapi sekolahnya, tetapi teman-temannya, pokoknya sekeliling aja. Jadi tidak ada niat untuk meningkatkan kepo-nya tadi. Ya, niatnya adalah mengejar ijazah, terus mengejar sekolah ke Jakarta. Ya itu memang udah terjadi dari zaman saya masih kecil ya. Jadi setiap generasi itu punya mimpi yang berbeda-beda. Waktu zaman saya masih SMA, itu semua inginnya menjadi insinyur sipil. Karena pembangunan di Indonesia. Sebelumnya semua mau jadi dokter. Karena kesehatan adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan satu negara. Nah, itu makanya tadi saya bilang bahwa mimpi itu berbeda. Dan mimpi yang berbeda itu antar generasi ya, mimpi yang berbeda antar generasi ini tidak diantisipasi oleh pemangku kebijakan di sekolah. Jadi dia cuma lihat dari buku yang dulu-dulu aja. Kakaknya pakai buku satu, adiknya pakai buku yang satu juga, adiknya lagi pakai buku yang satu, kurikulumnya tidak pernah berubah, padahal zaman cepat sekali berubah. Jadi kalau mau ditanya salahnya apa, saya juga bingung jawabnya. Siapa yang salah, siapa yang bikin stuck, ya secara keseluruhan lah sistemnya lah. Itu saja kali, Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Michael. Selanjutnya kepada Pak Jiansar, tadi Ananda Yusril Saputra ini sebenarnya ada pertanyaan juga ada pernyataan
beliau menyampaikan mengapa sih ada anak 12 tahun di luar negeri itu sudah mengerti nuklir sedangkan kita di sini itu tidak mengerti sama sekali. Apakah pandu digital ini bisa menjadi penghubung ataukah bisa mengubah pola pikir dari anak-anak di Indonesia? Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya pikir tentang hal itu juga tadi sudah disampaikan bagaimana perspektif dari Pak Mikael. Cuma saya lihat lebih kepada kurikulum juga ya, kurikulum kita juga itu berbeda dengan luar negeri. Kemudian di satu sisi juga bagaimana kita meng-hire peserta didik kita. Terkait dengan pandu digital ini sebenarnya dengan dari prinsipal awal kenapa muncul Eskul Pandu Digital ini adalah dalam rangka mempersiapkan SDM bertalenta digital itu. Makanya kita siapkan beberapa standar kompetensi, ya kita menyiapkan berbagai materi, khususnya juga ada unit-unit keahlian. Karena di tingkat SMP saja saat ini itu sudah ada olimpiade yang bermain di ranah robotik, ya itu sudah ada. Nah, bahkan di kemarin teman-teman di kota Banjarbaru itu sudah mulai melakukan workshop robotik di tingkat SD dan SMP. Nah itulah kemudian yang menjadi kita lihat, kita kaji bahwasanya di nantinya di Eskul Pandu Digital ini kita buat sebuah unit keahlian ya, sebuah unit kompetensi. Makanya muncul tadi ada 6 ya, ada 6 termasuk diantaranya ada robotik, ada mikrotik. Nah kita harap dari situ nantinya siswa kita sudah dipersiapkan untuk SDM yang bertalenta digital ke depan. Nah, walaupun misalnya ini masih luas, masih bisa berkembang keahlian itu. Saya kira seperti itu Bu. Terima kasih Bu Berat. Terima kasih Pak Ansar. Bagaimana Ananda Yusril Saputra? Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Yusril Saputra. Oke, selanjutnya setelah penanya dari yang raise hand, saya coba masuk ke kolom chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Lamase dari SMK Negeri 5 Sidrap. Ini ditanyakan, pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Ome. Ini bagaimana cara mengetahui adanya penipu di GoPay? Silahkan Pak Ome. Baik, kalau untuk mengetahui, saya pikir dengan mudah ya, misalkan ada transaksi yang kemudian mencurigakan, lalu misalkan ada yang menggunakan aplikasi kita atau data kita untuk transaksi yang kemudian kita tidak lakukan, atau misalkan data-data informasi yang kita miliki tiba-tiba tidak bisa kita akses beberapa saat, lalu kemudian dompet digital seperti GoPay kita tiba-tiba berkurang nilainya. Nah, hal-hal ini yang perlu dicermati dan kita harus perhatikan. Di GoPay sendiri atau di aplikasi Gojek itu ada namanya history. Jadi seluruh history kita itu secara detail tercatat satu persatu dan kita bisa akses, kita bisa lihat aplikasi kita. Tetapi yang penting sekali lagi bahwa justru yang perlu kita jaga jangan sampai ada orang lain yang bisa mengakses kita akun yang kita miliki. Misalkan tiba-tiba ada permintaan OTP dan sharing dan sebagainya, lalu kita dengan tidak sadar memberikan data-data tersebut, saya kemudian diambil alihlah kita punya akun. Nah, hal-hal ini yang harus kita sadari, harus aware ketika ada permintaan atau tiba-tiba klarifikasi data atau misalkan ada yang menghubungi mengaku misalkan dari Gojek. Nah, itu yang harus kita aware karena sekali lagi sebenarnya yang mereka lakukan bukan menggunakan trik atau menggunakan teknologi atau kemampuan IT, sistem dan pengetahuan IT yang sangat tinggi untuk melakukan phishing, tapi sebenarnya mereka justru mencari ruang dari kondisi psikologis dari customer sendiri, di mana ketika itu kita tidak aware, akhirnya mereka bisa mengambil keuntungan yang tidak baik dari sisi itu.
Mungkin begitu, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak Ome, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Lamase dari SMA Negeri 5 Sidrap. Jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 11.44, kita ke penanya terakhir. Kita pilih yang raise hand. Kalau tadi sudah ada siswa laki-laki, kita pilih siswa perempuan atas nama Alsena Nurul. Silahkan Ananda Alsena Nurul. Dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silahkan open mikrofonnya Ananda Alsena. Tes. Ya, silahkan. Dari SMA Negeri 5 Sopeng, pertanyaannya saya tujukan kepada Bapak Haji Ansar Syukur. Jadi dalam Eskul Pandu Digital ini, apakah anggotanya adalah siswa yang sudah memiliki dasar tentang digital, dan bagaimana dengan siswa yang sama sekali tidak memiliki dasar mengenai digital? Apakah akan diberikan bimbingan khusus atau ada hal lain? Bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Alsena. Jadi ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Haji Ansar Syukur. Ini mengenai anggota Ekskul Pandu Digital, Pak. Apakah ini memang dikhususkan kepada anak-anak yang menguasai tentang dasar digital, atau terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki dasar sama sekali? Apakah perlu bimbingan khusus atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, untuk keanggotaan Ekskul Pandu Digital ini kan ada namanya pengurus, ada namanya nanti anggota. Nah, yang pengurus inilah yang hari ini kita lakukan salah satu bentuk komitmen kita terhadap Pandu Digital, literasi digitalnya oleh Kemenko, yang dimana semua pengurus semua pengurus Ekskul Pandu Digital itu harus mengikuti dulu atau lulus di batch merah Pandu Digital Kemenko. Nah, kita harapkan nantinya pengurus Ekskul Digital ini adalah, suaranya mungkin agak ada banyak suara bocor ini. Selamat. Oke, selanjut. Nah, nanti pengurus Ekskul Pandu Digital ini adalah kepada Ananda yang menyalakan mikrofonnya, harap di mute terlebih dahulu. Oke, selanjut. Nanti yang pengurus ini itu harus yang sudah punya dasar IT. Karena nantinya sebagaimana tadi prinsip kita dalam penyelenggaraan Eskul ini ada tutur sebaya. Nah, disitulah nanti teman-temannya yang belum banyak paham, belum melek dengan digital, nanti disitulah pengurus nantinya akan memberikan membantu teman yang lainnya. Makanya ada prinsip tadi tutur sebaya. Nah, selain itu juga kita kan sudah punya materi-materi tentang beberapa hal sesuai dengan kompetensi dasar itu. Nah, disitulah nanti baik yang sudah paham maupun yang belum melek dengan teknologi IT, nanti di situ belajar sama-sama. Nah, disinilah nanti peran pengurus, ya. Nantilah disinilah perannya pembina, bagaimana mengatur pembelajarannya bersama dengan siswa, bagaimana mengelola Ekskul Pandu Digital di sekolahnya masing-masing, aktivitasnya, sehingga semuanya bisa mengakses atau mempelajari materi-materi yang kita sudah siapkan. Nah, nantinya itulah yang kemudian nanti kita coach dulu semua pembina-pembina. Ya, kita akan berikan pelatihan kepada ibu guru pembina digital bagaimana mengelola Ekskul Pandu Digital di sekolahnya, baik secara pengelolaannya, administrasinya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi terima kasih. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Alsena.
dari SMA Negeri 5 Sopeng. Terima kasih kami ucapkan untuk pertanyaan dari peserta dan jawaban dari pemateri. Dan untuk peserta yang lain yang raise hand ataupun memberikan pertanyaan melalui kolom chat, baik di room Zoom ataupun di channel YouTube Pandu Digital, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena waktu saat ini menunjukkan pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Ini kita sudah akan ada di sesi terakhir, yaitu untuk Ibu Eka ada satu ada pertanyaan di Oh YouTube iya, bisa Pak. dibacakan. Oh iya, Yang iya. di YouTube bisa Oh, sorry, dibacakan. Pak. Ya, bisa. Oke, saya lihat dulu yang di YouTube. Ada di Oke, ada grup. Pak, ada. Ya, ada di grup itu pertanyaannya yang dari YouTube yang di capture. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Andi Muhammad Tahlil. Ini apakah Bapak Ibu punya saran atau sedikit arahan bagi kami yang berada di pulau kecil untuk memberikan edukasi kepada peserta didik, di mana lingkungan kami masih belum memiliki internet dan teknologi yang memadai. Semoga dijawab. Jadi Bapak pemateri, kira-kira siapa yang akan menjawab dari pertanyaan dari Andi Muhammad Tahlil ini? Apa mungkin ada jawaban? Mungkin Pak Michael. Ini Pak Andi Muhammad Tahlil ini meminta arahan mengenai daerahnya yang belum memiliki internet. Oke, kalau itu kategorinya adalah daerah 3T ya. 3T. Sepengetahuan saya, di Kominfo itu ada satu badan yang bisa membantu pengembangan daerah 3T. Namanya Bakti Kominfo. Nah, jadi kalau misalnya berkenan, bupati atau wali kota atau kepala desa dari pulau tersebut bisa mengajukan proposal apa yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan infrastruktur ya, dalam hal ini untuk belajar mengajar, internet dan sebagainya, ke Bakti Kominfo. Jadi bukannya ke Dirjen Aptika, karena acara kita ini ada di bawah Direktorat atau Dirjen Aplikasi Telematika. Sedangkan Bakti Kominfo itu badan sendiri, direktorat sendiri, eselon 1 sendiri di sana. Ya, jadi itu yang minta itu harus kepala daerahnya. Nanti bisa diproses ke sana ya. Selebihnya saya nggak tahu apa solusinya. Jadi sebenarnya misalnya ya jaringan sekolah digital ini rame-rame dengan gubernur ya untuk minta bantuan ke beberapa sekolah itu juga bisa terjadi. Jadi mintanya ke Bakti Kominfo, bukan ke Direktorat Dirjen Aptika. Kalau untuk infrastruktur ya. Demikian kali Pak Asar, Bu Moderator. Terima kasih Pak Michael. Saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya dari tadi di YouTube terkait dengan itu. Alhamdulillah kemarin ya ada salah satu perusahaan juga sudah menawarkan kepada kami, proposalnya juga sudah ada tentang bagaimana penggunaan media bagaimana mengcover teman-teman di wilayah 3T.
Jadi kemarin itu ada perusahaan sudah kita akan melakukan dalam waktu dekat ini sebuah pelatihan, ya pelatihan, kemudian nanti teman-teman dari pelatihan itu kemudian akan diberikan bagaimana melakukan dilengkapi dengan, entah saya tidak tahu bagaimana infrastruktur yang diberikan, tapi nanti teman-teman yang hasil pelatihan itu akan dibawa ke daerah 3T untuk melakukan pengembangan pembelajaran berbasis digital di wilayah tersebut. Nah, itu sudah ada mitra yang kemarin yang bersedia untuk itu dan kerjasama dengan beberapa beberapa perguruan tinggi untuk pengabdian yang tridharma perguruan tinggi itu. Jadi kolaborasi antara lembaga tersebut dengan perguruan tinggi, kemudian menggunakan teman-teman JSDI nantinya untuk di-hire, dan kemudian itulah yang akan dibawa ke daerah 3T untuk melakukan pembelajaran berbasis digital di sana. Saya pikir seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael dan Pak Ansar. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.55. Sekarang kita di sesi selanjutnya, sesi terakhir, yaitu mendengarkan closing statement dari ketiga pemateri kita. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Pak Michael untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Moderator. Jadi saya hanya minta di kolom chat itu banyak sekali pertanyaan bagaimana kita meningkatkan kualitas pengajaran ya supaya tidak kalah dengan negara lain. Sebenarnya kuncinya cuma 3. Kreativitas, kolaborasi, ya, dan tunggu, mendadak saya lupa satu lagi. Ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu kita mesti punya kreativitas banyak, kolaborasi, dan berpikir logika. Ya, jadi kalau 3 itu ditanamkan ke adik-adik, anak-anak didik, mestinya sistem pendidikan kita bisa maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Selanjutnya kepada Pak Ome, silahkan menyampaikan closing statement-nya. Halo Pak Ome. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Pak Haji Ansar. Silahkan Pak. Tadi Pak Ome belum dibuka mic-nya. Oh iya. Ya, dijadikan host dulu kayak. Belum terbuka mic-nya Pak Ome. Bentar Pak. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama mungkin sebagai penutup, saya ingin melanjutkan closing statement dari Bang Michael tadi, bahwa memang dibutuhkan sebuah kolaborasi yang erat untuk mendorong literasi digital dan melek digital ini. Tadi di beberapa diskusi kemudian beberapa pertanyaan itu muncul, sekali lagi kita bisa melihat bahwa memang terutama kita di bagian timur Indonesia dibutuhkan push yang lebih kuat, upaya yang lebih keras dan sinergi yang lebih besar agar supaya kita bisa memburu dan menjadi bagian dari potensi ekonomi digital di masa datang, baik dari sisi pembelajaran, dari sisi akses terhadap infrastruktur teknologi digital, maupun dari sisi potensi dan pengembangan ekonomi ke depannya. Dan harapan saya program yang didukung oleh JSDI, kemudian Kominfo dan Bapak Ibu semua di sekolah dan di SMP, SMA itu bisa mendorong kita untuk maju bersama. Jadi sekali lagi kami dari Gojek mengucapkan terima kasih dan akan senantiasa siap untuk berkolaborasi dan mendukung proses-proses pengembangan literasi digital kita di negara kita tercinta ini. Terima kasih banyak.
Terima kasih Pak Ume. Oke, closing statement terakhir dari Pak Ansar, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kami menginisiasi Eskul Pandu Digital ini dalam rangka untuk menyeimbangkan hard skill dan soft skill dalam rangka menseiring sejalankan antara kecakapan digital dan karakter. Ya, sehingga ini bagaimanapun diperlukan apa yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber kita adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, ya. Terutama saat ini memang semuanya tadi harus berkolaborasi, ya. Nah, sehingga kami sangat berharap Eskul Pandu Digital ini bisa menjadi salah satu alternatif eskul di sekolah atau di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, tentunya ini ya ini mohon maaf ada ada chat yang kurang berkenan di room chat kita. Nah, inilah kenapa karakter itu sangat dibutuhkan, ya. Ada chat yang kurang berkenan karena senonoh di room chat kita. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya kenapa Eskul Pandu Digital ini kemudian kita inisiasi. Jadi bukan hanya mengembangkan digital kompetensi digitalnya, tapi adalah bagaimana karakternya juga itu kita bisa asah. Saya kira cukup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga narasumber atas closing statement-nya. Selanjutnya kita sebelum kita melakukan sesi foto bersama, kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu serta anak-anakku untuk merename nama terlebih dahulu. Jika memilih workshop 1, bisa merename dengan W1 underscore nama peserta. Kalau W2 untuk workshop kedua, kemudian underscore namanya, W3 underscore nama peserta. Dan untuk kegiatan sesi kedua, kita akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 14.00 WITA. Saya Eka Gustiani sebagai moderator memohon maaf jika ada tokennya dibacakan dulu. Ya Pak. Token. Oh, token. Token ya. Bentar. Oke, untuk token seminar itu 14011610 itu sudah ada di kolom chat. Kemudian token untuk workshop 1 itu 92450. Kemudian untuk token workshop komik pembelajaran itu tokennya 92880. Dan yang terakhir token workshop desain pembelajaran kreatif dengan Google Form W3 itu 93312. Jadi seperti itu. Kami ingatkan kembali kepada anak-anakku serta peserta kegiatan untuk kembali ke kegiatan kita pada pukul 13.00 WIB atau pada pukul 14.00 WITA. Jadi saya kembalikan kepada panitia, kita bisa melakukan sesi foto bersama. Silahkan Bapak Ibu serta anak-anakku nyalakan kameranya, kita lakukan sesi foto bersama. Silahkan Bu Ika dan panitia. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Silakan dibuka untuk kameranya. Di sini ada 38 slide. Kita mulai dari slide ke-1 sampai 10. Silakan bersiap. 1, 2, 3.